Bismillahirrahmanirrahim. Nomor pinten? 554. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu an, dan riwayataken saking sahabat Umar radhiyallahu an, qala dawu sapa Sayyidina Umar, qala dawu sapa Sayyidina Umar, qasama bagi sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisman atau qasman ing bagian. Kanjeng Nabi suatu saat membagikan harta yang diserahkan pada Kanjeng Nabi, zakat atau dari ghanimah, dibagikan. Fakultu nuli ngucap ingsun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la ghairu haula, yakti utawi liyane mengkono kaum selain mereka, iku kanu ono sapa ghair, iku hak luwih ngahaki bihim kan mengkono kosong, minhum sangking mengkono haula. Suatu saat Nabi membagi harta sedekah, kemudian Sayyidina Umar protes, Kanjeng Nabi, masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Artinya orang yang saat itu diberi oleh Kanjeng Nabi itu bukan orang yang paling butuh. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, Kanjeng Nabi, orang lain masih ada yang lebih berhak. Artinya ada beberapa orang yang lebih miskin, yang belum mendapat bagian. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, innahum sedene mengkono kaum iku khayyaruni, milihaken sapa kaum ni ing ingsun, ayas aluni ing yen to njaluk sapa kaum ni ing ingsun, bil fuhsi kelawan guneman Allah. Nabi mengatakan mereka itu minta dengan tidak sopan. Artinya ada sekelompok orang itu makso, mereka minta dengan ucapan yang ngeremeng atau apa gitu, sehingga Nabi nggak enak gitu. Pilihannya jadi tidak enak. Kalau tidak diberi mereka rewel, atau mereka akan menganggap Nabi pelit, ya. Au yubakhiluni, utawa ngarani bakhil sapa kaum ni ing ingsun, walastulan ora ono sapa ingsun iku bibakhilin kelawan wong kang bakhil, pedit, ya. Rawahu Muslim. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang luar biasa, sikapnya sangat lembut, sangat mulia. Dalam kasus ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan harta pada sekelompok orang yang sebetulnya mereka itu kurang berhak. Tetapi Nabi melayani mereka karena mereka ini orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang masih imannya lemah. Nanti kalau tidak diberi ngomel-ngomel,
marah-marah, menuduh Nabi bakhil. Daripada begitu Nabi ngalah gitu. Artinya Nabi sebetulnya bisa saja berargumen, kamu jangan diberi, kamu kan masih punya, ini lebih tidak punya, bisa. Tapi Nabi memilih tidak mau ribet. Nabi lebih memilih untuk tidak usah bertengkar. Karena mereka ini sekelompok orang ini memang ngeyel. Nanti kalau tidak diberi mereka marah-marah, makso ya. Artinya Kanjeng Nabi tidak mau membuat mereka ini menjadi ribut ya. Nabi sebagai seorang pemimpin yang sangat sabar, sangat perhatian, peduli, maka dalam kesempatan itu Nabi memberi mereka, nuruti. Mereka ini diberi, walaupun mereka ini sebetulnya kurang pantas. Makanya Sayyidina Umar protes, Nabi kok itu yang dikasih, ada orang lain yang lebih butuh. Tapi karena Nabi menganggap kelompok ini kalau tidak diberi nanti jadi rewel, ngomel-ngomel, menuduh Nabi bakhil, bikin salah paham, makanya dituruti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang pemimpin itu perlu kebijakannya, ngalah. Artinya walaupun orang-orang ini sebetulnya tidak begitu pantas, ada orang lain yang lebih butuh. Tetapi karena mereka ini kalau tidak diberi nanti akan membuat apa? Ribut, membuat rame. Karena mereka ini orang Islamnya belum kuat, imannya belum kuat, sehingga masih kutuh ya, kurang ajar. Nanti dia ngomel-ngomel, Nabi tidak senang ribut ya. Akhirnya oleh Nabi mereka tetap diberi. Sebetulnya yang jadi pelajaran di sini apa? Minta dengan cara begitu itu nggak bagus ya. Jangan kita minta sesuatu dengan cara maksa ya, sehingga orang itu terpaksa memberi. Ya sama dengan biasa tukang ngamen itu loh, di bis-bis. Kalau nggak diberi mendeli. Akhirnya kita kan gak enak. Lah meminta dengan cara yang setengah maksa begitu, itu tidak boleh gitu. Jadi Kanjeng Nabi juga kadang menghadapi orang yang begitu, minta tapi setengah maksa. Terpaksa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dituruti supaya mereka ini ya ditundukkan dengan cara pelan-pelan. Orang jelek ini tidak harus langsung dikasar. Ini kan mereka ini akhlak yang jelek. Masa sama Nabi minta sambil ngomel-ngomel, sambil marah-marah ya. Ini kan jelek. Tapi Nabi tidak bersikap kasar, Nabi tidak bersikap keras. Nabi memilih untuk meladeni mereka, tetapi dengan pelan-pelan mereka akan mendapatkan nasihat dan kemudian akan berubah menjadi baik. Jadi ini strategi dakwah. Kita ini tidak bisa semuanya ideal, tidak bisa. Ya contoh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak semuanya Abu Bakar, tidak semuanya baik. Ya ada yang tipe-tipe begini nih, makso ngeyel ya, minta-minta, sehingga Nabi perlu ngomong. Nabi tidak menghardik, Nabi tidak kasar. Oleh Nabi diberi, dilayani 1 kali, 2 kali, nanti toh dia akan berubah ya. Jadi ini menunjukkan betapa mulia akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang yang bersikap kasar, bersikap kurang sopan. Nabi tetap baik ya. Rawahu Muslim. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu an qala dawu sapa Jubair,
Bainama ing dalem suci wektu. Huwa utawi mengkono Jubair iku yasiru lumaku berjalan. Ma'an Nabi sertani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makfalahu ing dalem mongso baline Kanjeng Nabi saat mereka kembali min Hunainin saking perang Hunain. Perang Hunain ini ya di daerah mendekati Mekah. Fa'alaqahu nuli gandoli hu ing Kanjeng Nabi sapa al-a'rabu wong A'rab. Arab itu orang Badui, orang alas, orang gunung, orang kurang pendidikan ya. Yas'alunahu hale padha njaluk sapa mengkono Arab hu ing Kanjeng Nabi hatta tarruhu sehingga bentelakan itu mendesak. Mereka itu minta sambil maksa sehingga Nabi terdesak. Desak hu ing Kanjeng Nabi ila samuratin maring wit kayu klampis, pohon berduri. Fahatibah nuli ngerebut sapa mengkono Arab ridaahu ing selendange Nabi. Jadi orang-orang zaman itu ya masih banyak orang yang ya kurang sopan. Orang Arab itu orang pedalaman, orang yang kurang sopan santun. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Hunain bersama sahabat Jubair. Itu dikeroyok, dikepung sama pengemis. Orang Arab ini ngemis. Mereka minta kepada Kanjeng Nabi sambil makso, gerutuk-gerutuk Nabi sampai didesak ke pohon kelampis, pohon berduri. Terus setelah itu mereka ini makso minta sampai selendangnya Nabi, serbannya Nabi dibuat makso. Ya kan ada kadang kayak di makam-makam entah sekarang. Dulu di makam Gunung Jati kan ada orang minta makso, kalau nggak diberi ngandol-ngandol lah seperti itu. Minta dengan memaksa itu tidak boleh. Tidak boleh minta. Meminta-minta itu jelek, apalagi dengan cara memaksa. Lah ini ada orang ya kelompok Arab ketemu Nabi ngerebuk, ngerebuk ya bahasa Indonesia ya. Ya merebut, jadi minta dengan maksa sampai Nabi terdesak ke pohon, terus serbannya Nabi dibuat. Jadi mintanya itu nggak sopan betul sampai ngerampas. Faqaqa mongko ngadeg sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala dawuh Nabi, a'tuni ridai, a'tuni awayasironi ing ingsun ridai ing selendang ingsun. Tolong kembalikan selendang saya, serban saya. Falau kana lamun ono ikuli ketep kedue ingsun apa adatu hadhil haisati oh idati apa adatu hadhil idati wilangane ikilah kelampis. Kelampis itu buah-buah yang ada di situ. Ya jadi buah tapi nggak bisa dimakan. Apa ini aman na aman rojo koyo nih
Nabi mengatakan, seandainya saya punya harta sebanyak biji-bijian ini. Jadi pohon yang disandari Nabi itu merupakan pohon berduri yang buahnya banyak, tapi buahnya tidak bisa dimakan, tumbuhan liar. Kalau seandainya saya punya apa itu hewan sebanyak biji buah ini, lakosam tuhu yakti bagi sopo ingsun hu ing mengkono ada tuhadil aidah bainakum antarani sira kabeh. Tsumma la tajiduni nuli ora nemu sira kabeh ni ing ingsun bakhilan ing wong kang bakhil wala kadzaban lan ora kang tukang goroh wala jambanan lan ora wong kang jereh penakut takut miskin. Rawahul Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sabar ya, begitu tenang Kanjeng Nabi menghadapi orang-orang Arab itu. Padahal mereka ini orang-orang yang kurang sopan. Bayangkan minta sambil makso sampai merebut serbannya Kanjeng Nabi. Artinya ini kaum yang kurang pendidikan, kaum yang kurang sopan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa sangat bijak, betapa sangat sabar menghadapi orang sejenis itu. Kanjeng Nabi tidak marah, Kanjeng Nabi tidak kasar ya. Padahal mereka ini orang yang sangat tidak sopan ya. Bagaimana minta dengan cara merebut, menyara maksa ya. Makanya kemudian Nabi mengatakan bahwa saya ini memang betul-betul tidak punya. Artinya saat itu memang betul-betul tidak ada. Seandainya ada, pasti semua saya beri gitu. Artinya Nabi memberikan pengertian kepada orang-orang yang minta ini bahwa beliau itu bukan orang pelit. Saya tidak pelit, saya tidak akan takut. Enggak. Saya memang sekarang ini saat itu sedang nggak ada gitu. Kalau ada pasti saya beri gitu. Jadi Kanjeng Nabi tidak menolak mereka dengan cara yang kasar. Walaupun mereka itu ya sesungguhnya udah keterlaluan lah, tidak sopan. Nabi mengatakan saya ini tidak pelit, saya ini tidak orang yang takut miskin. Seandainya ada unta atau hewan ternak sebanyak duri-duri pohon biji-biji ini, tak berikan semua. Artinya Nabi itu menjelaskan pada mereka, saya ini bukan orang pelit. Bukan berarti Nabi GR sombong, bukan. Nabi mengatakan dengan tulus, saya ini tidak pelit. Kalau kamu itu minta, pasti saya beri ya. Cuma sekarang ini belum ada gitu loh. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu ketemu saya dalam keadaan ada, la tajijuni bakhilan wala kadzaban wala jabbanan. Saya ini bukan orang yang bakhil, saya bukan orang yang penakut, saya bukan orang yang pembohong. Artinya sungguh tenan. Kalau ada pasti saya beri gitu. Jadi Nabi memastikan kepada mereka bahwa Nabi tidak memberi saat itu bukan karena Nabi tidak memberi, memang betul-betul tidak ada gitu. Jadi Nabi menghadapi mereka orang-orang Arab yang kasar sampai selendangnya Nabi direbut, Nabi tidak marah ya. Cuma Nabi bilang kembalikan. Kan mereka ngerebut serbannya Nabi, kembalikan gitu ya. Kalau saya punya pasti saya beri ya. Ini menggambarkan betapa sabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa beliau mulia bersikap sabar ya, dan beliau menjamin tidak ada sifat pelit sama sekali.
Seorang pemimpin tidak boleh pelit ya. Seorang pemimpin harus dermawan. Itu memang ciri pemimpin. Manjada sada. Siapa orang dermawan, dia akan jadi pemimpin. Dia pasti disukai orang. Tapi pemimpin kok pelit, ya siapa yang mau milih? Makanya di mana-mana ada pilkades, pilkada, wah orang rebutan bagi kaos, bagi bagi waduh berusaha loman. Tapi gue lewis dadi medit maneh. Makanya kalau musim kampanye kaos buak-buak, musim kaos sembako ini itu, semua orang berusaha berbagi. Memang pemimpin ya harus begitu. Yang namanya pemimpin harus murah hati. Tapi jangan pencitraan. Jangan hanya loman kalau sedang pilkada. Banyak ini. Kalau lagi pemilu, waduh, mereka ini DPR pilkada atau apa, ramah, sopan, sergap. Tapi kalau sudah terpilih, wassalam, hilang. Karena dia tidak ikhlas. Kalau Rasulullah SAW memang betul-betul ikhlas ya. Kanjeng Nabi itu loman, tidak pernah pelit. Kanjeng Nabi bukan pembohong, bukan pelit, bukan penakut. Itu sifat pemimpin. Pemimpin tidak boleh bohong. Pemimpin boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Kalau pemimpin bohong ini bahaya ini. Rakyat akan tertipu. Pemimpin salah bisa, karena seorang manusia. Tapi dia tidak boleh bohong. Dan dia tidak boleh pelit. Tidak boleh bisnis sama rakyat. Pemimpin harus melindungi rakyat. Dan tidak boleh penakut. Ini 3 sifat yang ditunjukkan Rasulullah SAW, bahwa saya tidak pelit, saya tidak bohong, saya tidak penakut. Nah, itu sikap gentleman, pemimpin. Qaluhu makfaluhu ay hala rujuihi, tegese nalikane baline Kanjeng Nabi. Wa samura utai lafaz samura iku syajaratun wit, nama pohon. Wal idhatu utai makna idhat iku syajarun wit, lahu kedui idhat syaukun utawi ri, pohon berduri ya. Kayak pohon apa yang banyak durinya, ada buahnya tapi nggak kena dimakan. Nabi menggambarkan dunia ini tidak ada artinya baginya. Seandainya ini sebanyak buah-buahan itu semua, sapi sebanyak itu tak kasih semua gitu. Nabi betul-betul memang bukan orang yang pelit ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi uti mana qasat ora nyudo, tidak akan mengurangi apa sedekatun sedekah min malin saking bondo, hartamu tidak akan berkurang karena kamu sedekah. Ini pasti, saya yakin, kamu harus percaya ya. Sedekah itu tidak akan pernah membuat kamu miskin. Justru sedekah itu pasti membuat hartamu akan bertambah. Semua orang percaya itu. Orang non muslim aja percaya sedekah itu. Makanya meskipun orang agama apapun kan mereka donasi, nyumbang panti asuhan, nyumbang apa, mereka percaya itu. Anak yatim, fakir miskin, walaupun bukan orang Islam, itu semua percaya. Apalagi ini yang mengatakan adalah Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi yang pasti benar. Nabi sudah menjamin hartamu
tidak akan kurang karena sedekah. Ini jaminan, garansi ya. Jangan khawatir, kalau memberi kamu tidak akan kekurangan. Ya kalau gak bisa memberi banyak ya 1000 gak apa-apa. Gerakan 1000 ini, omflongnya ini. Gerakan 1000 rupiah per hari. Saya jamin siapa sedekah hartanya tidak akan kurang. Ini jaminan dari Kanjeng Nabi kok ya. Hartamu tidak akan pernah kurang karena sedekah ya. Mana qasad ma sedekatun min malin. Sedekah itu sesungguhnya tidak pernah mengurangi harta, walaupun zahirnya kurang. Punya 10.000 dikurangi 1.000 jadi berapa? 9.000 kelihatannya, tapi hakikatnya akan jadi 700.000. Akan memancing rezeki yang lain datang ya. Orang bersedekah itu tidak kurang. Matematika Gusti Allah, 10.000 dikurangi 1.000 menjadi 1 juta. Teko pundi? Teko Gusti Allah. Lek matematika Yahudi, 10 dikurangi 1 menjadi 9. Lek matematika Gusti Allah, 10 dikurangi 1 jadi 1 juta. Kok bisa? Gusti Allah kok. Allah Maha memberi. Jangan ragu kamu bersedekah, siapapun sudah. Kalau nggak bisa besar kecil gini, ini omplongnya ini. Ini kita masih punya omplong berapa? Masih ada berapa nih? Fahri mana? Kita punya mungkin 500 omplong. Nah, jadi kalau mau sedekah taruh sini 1.000 ya. Sedekah tidak akan membuat hartamu berkurang. Wa ma zadalan ora nambahi sapa Allah Gusti Allah abdan ing kawula, ora nambahi bi afwin kelawan ngapura illa izan angin ing kemuliaan. Siapa orang mau maafkan orang, maka dia akan jadi mulia. Makanya wong Jawa ngandani sing ngalah luhur pungkasane. Siapa orang mau ngalah, mau memaafkan, dia akan jadi mulia. Jadi kamu sebaiknya tidak usah bertengkar. Walaupun kamu benar pun tidak perlu bertengkar, apalagi salah. Walaupun benar, tidak usah bertengkar. Kalau kamu mau memaafkan, hidupmu akan lebih mulia. Wa ma tawadhu'a, lan ora tawadhu, orang ngendek rendah hati, sapa hadun wong suwiji lillahi karena Allah, illa rafa'ahu angin ngangkathu ing rajul sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa ngantuk iki. Kanjeng Nabi mengajarkan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta ya. Karena Allah akan memberi berkah, karena Allah akan menggantikan apa yang telah pergi dengan yang lebih banyak ya. Itu secara materi, belum lagi secara pahala. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kelak di akhirat. Sedekah itu 10 sampai 700 kali lipat. Makanya jangan ragu-ragu sedekah. Yang kedua, memaafkan ya. Orang yang tidak ngamuan, orang yang mudah maafkan, orang yang tidak suka tengkar, itu pasti disukai orang lain.
Makanya Nabi mengatakan siapa orang mudah memaafkan, dia akan semakin mulia ya. Bahwa di dunia dia pasti disukai orang. Orang itu kalau memaafkan, dia akan terhormat. Berarti dia berjiwa besar. Belum nanti di akhirat, dia akan dapat pahala yang besar. Termasuk juga tawadhu. Tidak usah sombong ya. Walaupun kaya, walaupun pinter, jangan sombong. Sebab orang tawadhu itu juga akan dimuliakan oleh Allah. Di dunia dia akan terhormat, apalagi besok di akhirat. Ini 3 sikap yang harus kamu perhatikan. Pertama, apa? Dermawan. Yang kedua, suka memaafkan. Yang ketiga, tawadhu. Ini 3 sikap yang akan membuat hidupmu jadi mulia. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.